Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar probabilitas 1. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, manfaat, pendekatan, dan cara menghitung konsep-konsep dasar probabilitas 1. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian atau konsep dasar. Jadi, probabilitas ialah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Probabilitas pertama kali dikenalkan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan-permainan yang lain seperti pelemparan koin, permainan kartu remi, dan permainan lainnya. Oleh karena itu, konsep peluang lahir melalui suatu permainan. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan karena mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu fisika modern, statistika, dan lain-lain. Menurut David Hume, apabila mempergunakan argumen yang disusun atas dasar pengalaman kita di masa lampau sebagai dasar pertimbangan untuk membuat ramalan di masa mendatang, maka argumen ini hanya merupakan kemungkinan atau disebut probabilitas. Jadi, probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan tentang terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Tingkatan keyakinan ini bisa dinyatakan dengan angka atau tanpa dengan angka. Seperti contoh, untuk mengukur kemungkinan keluarnya sisi mata uang ketika diputar, karena sisi mata uang ada 2, maka kemungkinan keluarnya sebuah sisi mata uang bisa ditulis dengan angka, yaitu 1/2, yang artinya terdapat satu kemungkinan dari 2 kemungkinan. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas ialah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika dan kemudian digunakan secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika, tapi juga keuangan, sains, dan filsafat. Probabilitas suatu kejadian ialah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, matahari yang masih terbit di timur sampai sekarang, sedangkan suatu kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, seekor kambing melahirkan seekor sapi. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang konsep dasar probabilitas. Manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas diantaranya yaitu 1. Membuat penelitian dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan tidak ada keputusan yang sudah pasti karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. 2. Dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang tertarik tentang karakteristik populasi. Menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis atau perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya, yang terkait tentang karakteristik populasi pada situs. Ini kita hanya mengambil atau menarik kesimpulan dari hipotesis, bukan berarti kejadian yang akan datang kita sudah ketahui apa yang akan terjadi. 3. Mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi.
Contohnya yaitu ketika diadakannya sensus penduduk 2000, pemerintah mendapatkan data perbandingan antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berbanding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah memiliki perbandingan 5:6. Sedangkan hasil sensus pada tahun 2010 menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin pria berbanding jumlah penduduk berjenis kelamin wanita adalah 5:7. Maka pemerintah dapat mengambil keputusan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2000 hingga 2010 jumlah wanita berkembang lebih pesat daripada jumlah penduduk pria. Pendekatan menghitung probabilitas ada dua. Yang pertama, pendekatan klasik. Probabilitas diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin menurut pendekatan klasik. Rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan probabilitas terjadinya kejadian A. NA sama dengan peristiwa yang dimaksud. NS sama dengan banyaknya peristiwa. Contoh dari pendekatan klasik yaitu dua buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Penyelesaiannya, hasil yang dimaksud X sama dengan 4 yaitu 14, 41, 23, 32. Hasil yang mungkin N sama dengan 36 yaitu 11, 12, 13 sampai dengan 65, 66 sama dengan 0,11. Yang kedua yaitu pendekatan subjektif. Dalam pendekatan subjektif, probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Contoh dari pendekatan subjektif yaitu seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi atau kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Cara menghitung probabilitas atau peluang suatu kejadian. Misalkan, kita memiliki sebuah dadu yang memiliki muka gambar dan angka. Jika koin tersebut kita lemparkan ke atas secara sembarang, maka kita memiliki dua pilihan yang sama besar dan kuat, yaitu peluang munculnya angka dan peluang munculnya gambar. Jika kita perhatikan secara seksama, pada satu koin hanya terdiri dari satu muka gambar dan satu muka angka, maka peluang munculnya angka dan gambar adalah sama kuat, yaitu setengah. Satu menyatakan hanya satu dari muka pada koin yang mungkin muncul, entah itu gambar maupun angka, sedangkan dua menyatakan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan koin, yaitu munculnya gambar dan munculnya angka. Mengingat dari hasil pengumpulan dan penelitian data diperoleh suatu rumus sebagai berikut. Jika terdapat N peristiwa dan NA dari N peristiwa tersebut membentuk kejadian A, maka probabilitas A adalah PA sama dengan NA per N. Dalam keterangannya, NA adalah banyaknya kejadian dan N adalah kejadian seluruhnya atau peristiwa yang mungkin terjadi. Contohnya, suatu mata uang logam yang masing-masing sisinya berisi gambar dan angka dilemparkan secara bebas banyak satu kali. Berapakah probabilitas munculnya gambar atau angka? Jawabannya, N sama dengan 1 dan N besar sama dengan 2. P, gambar atau angka, sama dengan setengah atau 50%. Dapat disimpulkan, peluang munculnya gambar atau angka adalah sama besar. Begitu juga dengan contoh lain, yaitu berapa peluang munculnya dadu mata 1 pada satu kali pelemparan. Jika kita tinjau pada sebuah dadu hanya memiliki satu buah mata dadu bermata 1, sedangkan pada dadu terdapat 6 mata, yaitu mata 1 sampai mata 6. Maka PA sama dengan NA per N sama dengan 1 per 6. Adapun aturan dalam probabilitas. Yang pertama, jika N sama dengan 0, maka peluang terjadinya suatu kejadian pada keadaan ini adalah sebesar PA sama dengan 0 atau tidak mungkin terjadi.
Yang kedua, jika N kecil merupakan semua anggota N besar, maka probabilitasnya adalah 1 atau kejadian tersebut pasti akan terjadi. Yang ketiga, probabilitas suatu kejadian memiliki rentangan nilai. Dan yang terakhir adalah, jika E menyatakan bukan peristiwa E, maka berlaku. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, probabilitas kemungkinan yang terjadi berdasarkan keadaan yang telah ada. Ada dua macam pendekatan dalam probabilitas, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan subjektif. Tindakan yang kita ambil berdasarkan resiko yang mungkin timbul dari pilihan kita berkaitan dengan pendekatan yang ada. Saran yang dapat kami sampaikan adalah, gunakanlah probabilitas ini untuk keperluan yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri atau orang banyak. Jangan sekali-kali menjadi musyrik dengan pengetahuan tentang probabilitas ini. Semua yang akan terjadi atau yang telah terjadi, yakinlah itu semua telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.